Hari ini kita sering bicara tentang krisis lingkungan, tentang banjir, sampah, hutan yang hilang, dan bumi yang semakin rusak. Tapi jarang kita sadari bahwa krisis lingkungan sebenarnya adalah krisis kesadaran manusia. Dalam Islam, alam bukan sekedar tempat tinggal. Alam adalah amanah dan manusia bukan pemilik mutlaknya, melainkan penjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal manusia diciptakan dengan tanggung jawab. Khalifah bukan berarti bebas mengeksploitasi, melainkan diberi amanah untuk mengelola bumi dengan adil dan bijaksana. Dalam konteks ekoteologi, ayat ini menjadi dasar teologis bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan tambahan, tetapi bagian dari tugas keimanan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang kepedulian terhadap alam sebagai amal yang bernilai ibadah. Ekoteologi memandang alam sebagai bagian dari ayat-ayat Allah yang hidup. Merusak alam berarti merusak keseimbangan yang Allah tetapkan. Begitu juga sebaliknya, menjaga alam adalah bentuk tauhid yang nyata dalam tindakan. Dakwah Islam tidak berhenti pada lisan, tetapi juga tercermin dari perilaku manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Disinilah dakwah ekologis menjadi relevan, terutama di tengah krisis lingkungan global saat ini. Sejarah dakwah Islam di Nusantara menunjukkan bahwa Islam tidak datang dengan merusak. Wali Songo berdakwah dengan pendekatan budaya dan harmoni alam. Masjid dibangun tanpa menghilangkan keseimbangan lingkungan, tradisi lokal dirawat, dan masyarakat diajak mencintai alam sebagai bagian dari iman. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, menjaga tanah, air, dan lingkungan hidup selaras dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jika kita melihat lingkungan sekitar kita hari ini, kita akan menemukan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, ada sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar, dan ruang hijau yang berkurang. Namun, di sisi lain, masih ada masyarakat yang peduli, menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan menjaga kebersihan bersama. Ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dapat tumbuh ketika nilai agama dan budaya berjalan seiringan. Perlu kita ketahui bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis. Ini adalah tanggung jawab setiap orang yang mengaku beriman. Ibadah tidak hanya diukur dari panjangnya doa, tetapi juga dari sejauh mana kita menjaga ciptaan Allah. Semakin kuat iman seseorang, seharusnya semakin besar kepeduliannya terhadap bumi. Merawat bumi adalah bentuk syukur, menjaga lingkungan adalah wujud amanah, dan dakwah ekologis adalah cara Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam.